Aku adalah aku. Akulah YHWH, Yahweh. Akulah Yesua Hamasia. Sebelum kau kembali ke muka bumi, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu dan bangsamu di masa depan. Akulah Alfa, akulah Omega. Ke layar lebar. Hari-hari yang akan terjadi. Indonesia akan dipulihkan Tuhan 25 tahun. Dimulai krisis 98. Tapi sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi. Anginnya akan dimulai 2018, 2019, 2020. Krisis. Stagnat. Itu bulan 6, bulan 7, 2020. Tidak maju, tidak mundur. Sampai 2023. Indonesia mengalami pemulihan ekonomi. Indonesia terpecah menjadi 3 negara. 1, Timor Leste sudah lepas. Kedua akan menyusul. Hari yang akan terjadi. Yang 2 mana Pak Daud? Tidak dikasih tahu. Pokoknya 2 menyusul. Hari yang akan terjadi. Santuan ngomong, mari kutunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya diajak jalan satu tempat. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kapan engkau datang? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Karena tidak ada seorang pun nabi atau malaikat yang tahu kapan aku datang. Tapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Nah, setelah itu, jadi tidak ada yang tahu kedatangan Tuhan. Mari kutunjukkan. Apa yang kau tanyakan, ku jawab. Kecuali 1 kedatangan. Saya diajak jalan satu tempat. Lantainya emas semua. Dan di situ ada tembok kayak benteng air mengalir. Kayak terbuat dari apa? Batu blue safir, batu emerald, batu paparaca, batu cat eye. Dan batu mulia semua. Yang tidak ada adalah batu ake. Jadi yang ada itu batu ruby, batu emerald, batu blue safir, batu paparaca. Setelah itu yang kelima, yaitu apa saudara? Batu cat eye, mata kucing. Jadi semua batu muli dan di sana tidak ada batu ake. Saya diajak jalan. Tuhan, aku ingin tahu siapakah jodohku di masa depan. Kalau dikasih yang gini, lebih baik tidak balik. Betul? Lebih baik tidak apa? Lebih baik tidak balik saya. Langsung ditunjukkan. Jadi apa yang akan terjadi dari awal sampai akhir, itu sudah ada di sana. Ke layar lebar gitu. Hari-hari yang akan terjadi. Ada seorang perempuan rambut lurus. Mau lihat wajahnya ditutup. Tuhan, nyari rambut lurus kan jutaan, gimana nyarinya? Nanti engkau akan ketemu di satu tempat. Ada seorang anak perempuan kecil gini-gini. Ngeliatin saya terus, dia natap saya gini. Saya bertemu anak itu di surga. Gini, ngeliatin saya gini-gini. Siapa itu Tuhan? Itu anakmu di masa depan. Bayangin, saya belum kenal istri saya, udah ketemu anaknya. Bayangin,
Jadi saya lihat anak saya duluan. Padahal dia belum dibikin aja belum dah. Pacaran juga belum. Udah ketemu anak saya. Ini anakmu di masa depan. Hari yang akan ada seorang anak perempuan, dia ngeliatin saya terus gini. Itu anakmu di masa depan. Yes. Ada seorang pengkhotbah gemuk, pendek, jelek. Siapa itu Tuhan? Itu kamu di masa depan. Yes. Yes. Hari-hari yang akan terjadi. Yes. 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 Tuhan, sudah waktunya kamu kembali. Tuhan, sebelum aku kembali, ada satu permintaanku, jangan engkau tolak sampai aku kembali ke tempat ini. Apapun permintaanmu, ku kabulkan kecuali satu, kedatangan. Tuhan, aku minta satu aja. Jawab iya dulu. Engkau kan tahu dari awal sampai akhir. Sudah waktunya balik. Enggak mau. Jawab iya dulu. Sudah waktunya balik. Enggak mau. Minta satu aja saya. Baiklah. Apapun permintaanmu ku kabulkan. Kecuali satu, kedatangan. Tuhan, jangan beri aku kekayaan. Nanti kalau aku kaya, lupa siapa engkau. Dan jangan beri aku kemiskinan, karena orang itu susah, modal hanya nekat. Aku minta satu aja, apa itu? Cukup bisa beli apa-apa. Betul? Saya kan tidak serakah. Pokoknya cukup aja dah. Baiklah, engkau kemari. Saya ditumpang tangan. Selama engkau ada di bumi, engkau akan cukup. Sampai engkau kembali ke tempat ini. Pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Saya suruh naik kereta berkuda. Itu kudanya putih keluar apinya. Nah, saya kira kan modelnya take off kayak pesawat gini. Enggak, saudara. Gini, saudara. Jadi begitu gini, itu kuda berapi itu gini, langsung gini. Masuk tubuh saya. Terjadi keajaiban. Semua luka hilang semua. Dan Tuhan berkata, lagu-lagu yang kau dengar tadi, kuberikan padamu sebagai tanda engkau pernah ada di situ. Nah, setelah itu, mama saya, Daud mati, kok hidup lagi. Nah, disitulah saya melayani Tuhan sampai sekarang. Lagu-lagu itu langsung saya tulis. Nah, lagunya apa? Pernah dengar lagu ini? Rapnya ini. Ku tak ingin jauh darimu Tuhan, bawaku ke tempat kediamanmu, biarkanlah rohmu tinggal di dalamku, di bait sucimu. Yang nyanyi Yonatan Prawira. Saya pernah dengar lagu itu, angkat tangan. Nah, dan lagu yang kedua, biar awan kemuliaanmu turunlah memenuhi bait suci. Nah itu, tahu enggak kenapa ada kata-kata gini? Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku, rohku sujud menyembah-Mu. Kenapa ada kata rohku sujud menyembah-Mu? Karena saya menghadap yang maha kuasa. Di situ saya baru mengerti arti kehidupan pelayanan. Sejak itulah saya melayani Tuhan sampai sekarang. Dan Tuhan bicara sama saya,
pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Siapa yang percaya Firdaus itu ada? Angkat tangan. Nah, Firdaus itu tempat penantian. Tempat apa saudara? Tempat apa? Penantian. Untuk menunggu hari pembagian mahkota. Dalam hidup ini kadang ada waktunya lebih baik tidak tahu masa depan daripada tahu masa depan. Tapi yang kita percaya indah pada waktunya. Nanti kalau kita di Firdaus tidak sesuai KTP. Dihitung sejak dalam kandungan. Sejak apa? Makanya kalau orang gugurkan kandungan itu pembunuhan. Karena waktu sel telur dan sel sperma jadi satu, itu udah dihitung hari pertama. Nanti kita di Firdaus semua akan berubah. Jadi muda, yang tua langsung gini. Jadi nanti kita di Firdaus saling mengenal. Itu Firdaus itu bagian dari surga. Saya hanya dijelaskan dua rahasia, yaitu mahkota. Pertama mahkota kemuliaan, kedua mahkota kehidupan. Apa mahkota kemuliaan? Kalau kita percaya Yesus mempertahankan iman, mati dibunuh, martir, itu mahkota nomor 1. Kedua, ini nomor 1. Nah, memberitakan Injil, orang itu percaya atau tidak, Injil itu diberitakan, udah dapat poin. Apalagi sampai bertobat sampai Firdaus, poinnya beda. Mahkota nomor 1 itu adalah penginjilan. Nah, misalnya saya bertobat dalam pelayanan pendeta Gilbert, dalam pelayanan saya banyak yang bertobat, poin saya Gilbert dapat semua. Jadi inspirasinya multi level marketing itu di sana. Nah, yang kedua adalah mahkota itu buah-buah pertobatan kita. Melayani gereja, berbuat baik. Untuk percaya Yesus masuk surga itu pasti, mahkota belum tentu. Mahkota itu harus diperjuangkan. Apa saudara? Mahkota itu harus apa? Diperjuangkan. Dan bajunya putih dan tidak ada jahitannya. Tuhan, apa yang saya lakukan? Beritakan Injil. Itu ada berapa mahkota, tapi saya hanya dikasih penjelasan 2 mahkota aja.